tidak hanya sekedar pengetahuan bagi kita, itu juga kebanggaan kita. Bagaimana kita bisa menghargai leluhur kita. Leluhur kita punya teknologi yang mungkin kita sekarang bahkan nggak mampu melakukannya, teknologi itu. Kemudian tentang mereka mempunyai pengetahuan bagaimana memilih bahan yang baik. Masyarakat Jawa sejak zaman dahulu selalu dikenal memiliki banyak kisah dalam peradaban Nusantara. Jejak-jejak kekayaan bangsa pada masa silam sampai saat ini juga masih dapat dinikmati. Dan bahkan beberapa sudah cukup dikenal di seluruh dunia. Gunung dalam pandangan dan pemikiran masyarakat Jawa di masa lampau selalu menempati posisi yang penting di dalam kehidupan. Beberapa nilai kehidupan, budaya, hingga spiritualitas selalu melekat di dalamnya. Pulau Jawa dikenal memiliki banyak gunung-gunung yang hingga sampai saat ini tetap dianggap sebagai tempat yang memiliki nilai kesakralan. Dalam wilayah Jawa Timur sendiri, juga terdapat beberapa gunung-gunung yang dalam mitos serta tradisi masyarakat hingga sampai pada saat ini tetap dianggap sakral. Salah satunya adalah Gunung Penanggungan, satu dari 9 gunung yang dianggap sebagai gunung suci di Pulau Jawa. Gunung Penanggungan, atau pada masa lalu bernama Pawitra, yang artinya adalah suci. Gunung Penanggungan berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Mojokerto dan Pasuruan. Gunung api purba ini secara administratif terbagi dalam 2 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Mojokerto di sisi barat dan Kabupaten Pasuruan di sisi timur. Berjarak kurang lebih 55 km dari kota Surabaya. Gunung Penanggungan merupakan gunung kecil yang berada pada satu klaster dengan Gunung Arjuno dan Welirang yang memiliki elevasi di atas 3.000 meter di atas permukaan laut. Kalau terkait dengan legenda, memang gunung ini sebenarnya memiliki cerita yang hidup di masyarakat sejak masa yang lama. Jadi, bahkan kita memiliki legenda yang kemudian dikodifikasi di dalam sebuah kitab yang berjudul Tantu Panggelaran. Kisahkan dalam kitab itu, sejak zaman yang lampau, masyarakat memahami bahwa Gunung Penanggungan ini yang dahulu dikenal dengan nama Pawitra merupakan gunung yang dipindahkan dari India. Jadi gunung itu dipindahkan dari India, dan ketika proses pemindahan itu terjadi, bagian-bagian dari gunung itu juga berceceran dan juga jatuh menjadi gunung-gunung yang lain di tanah Jawa ini. Bagian tubuhnya menjadi gunung yang kita kenal dengan nama Gunung Semeru, kemudian puncaknya jatuh di daerah Sarawak ini yang kita kenal dengan nama Gunung Penanggungan. Jadi itu legenda yang terekam pada kitab Tantu Panggelaran. Dengan demikian maka kalau kita memahami legenda itu, masyarakat memahami pula bahwa Gunung Penanggungan adalah gunung tersuci karena dia merupakan bagian tertinggi dari Gunung Mahameru yang dipindahkan ke tanah Jawa. Ya, itu tentang legendanya Gunung Penanggungan, sehingga gunung ini menjadi gunung yang memang sangat disucikan. Kata Pawitra sendiri oleh para pemerhati dan para sarjana juga kemudian dikaitkan dengan pengertian suci. Sebagai gunung suci, maka masyarakat Jawa kuno juga sudah memposisikan gunung ini benar-benar di gunung suci. Dan dengan kita melihat adanya banyak sekali peninggalan di masa lalu yang berada pada hampir semua posisi atau wilayah di Gunung Penanggungan ini, menunjukkan bahwa memang orang zaman dahulu menempatkan gunung ini sebagai gunung suci.
Bahkan secara pandang itu pun juga terus berjalan sampai paling tidak pada periode Majapahit akhir. Karena memang kalau kita melihat dari tinggalan yang ada di sini, banyak tinggalan itu yang diberi angka tahun berasal dari masa Majapahit akhir. Kalau ada benda, tentu ada cara untuk membuatnya. Berarti kita bicara mengenai teknologi. Yang kedua, kalau ada benda, kita juga bisa bicara mengenai siapa yang membuat. Jadi kita bicara mengenai sosial, mengenai kelompok masyarakat pendukungnya. Kalau ada benda, kita juga bicara mengenai bahwa benda itu merupakan produk budaya. Berarti ada masyarakat berbudaya yang menghasilkan benda itu. Yang lain lagi, kita juga bisa bicara mengenai bahan. Jadi kita bicara mengenai kearifan lokal, bahwa masyarakat itu juga mempunyai pengetahuan tentang lingkungan mereka. Dan ini perlu kita angkat. Jadi kalau kita bicara mengenai misalnya batuan candi atau batuan punden Belunda, kita tidak hanya bicara mengenai ukuran pundennya berapa, bahannya mungkin andesit atau bahan yang lain, lalu ada ukirannya. Nggak cukup dengan itu, tapi kita bisa menyampaikan pada khalayak bahwa di balik itu semua ada informasi-informasi penting terkait dengan tidak hanya sekedar pengetahuan bagi kita, tapi juga kebanggaan kita. Bagaimana kita bisa menghargai leluhur kita. Leluhur kita punya teknologi yang mungkin kita sekarang bahkan nggak mampu melakukannya, teknologi itu. Kemudian tentang mereka mempunyai pengetahuan bagaimana memilih bahan yang baik. Lalu mereka juga punya pengetahuan bagaimana memilih tempat yang menurut mereka sangat cocok dengan pola pikir mereka. Atau bahkan mereka juga bisa memilih tempat yang bisa diperkirakan tahan lama, artinya ya tahan gempa, misalnya tahan bencana gitu ya. Itu pengetahuan yang kita tidak warisi sampai sekarang. Juga tentang kesenian. Pada punden Belunda candi itu ada relief, berarti ada seniman yang mengerjakan itu. Dan seniman ini juga tentu mereka punya keahlian tersendiri. Bisa karena seniman bekerja dengan tuntunan tertentu, atau karena dia bekerja dengan apa yang mereka pahami sendiri. Di balik itu berarti ada apa lagi? Ada religi, ada kepercayaan juga yang melekat pada masyarakat kita. Ini juga kemudian memperkuat posisi bahwa bangsa Indonesia dari zaman dahulu sudah sangat religius, sudah mengenal apa itu kekuasaan yang sangat besar yang membuat alam semesta ini ada.